Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septa Andi Darmadi dengan nomor NIM 242400112. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dengan metode Gauss dengan contoh persamaannya adalah seperti ini. Kemudian nanti kita akan mencari atau kita akan merubah persamaan ini menjadi bentuk matriks, yaitu menjadi 1, 2, 3. Kita pun beri pembatas karena ini elemen lain 2. Kemudian di sini ada 2, 1, 2. Kemudian ini 1, 3, 2, 1, 2. Kenapa ini diberi pembatas? Nilai di sini nanti akan kita temukan menjadi angka lain yang nantinya akan menentukan berapa X, Y, dan Z-nya. Tapi sebelum itu kita harus mencari metrik identitas terlebih dahulu, atau jika kita menggunakan Gauss kita cukup mencari angka 0 di sini atau menentukan matriks segitiga atas, ya, dimana di sini 0 dan di sini masih ada angkanya. Beda dengan metrik identitas di mana kita harus mencari atau merubah nilai-nilai di sini menjadi nilai 0 dan hanya menyisakan nilai 1 di sini, di mana ini menjadi bentuk matrik identitas. Tapi karena kita menggunakan metode Gauss, kita bisa cukup mencari nilai-nilai 0 ini atau merubah 3 angka ini menjadi 0 dan biarkan angka yang di atasnya. Ya, jadi untuk lanjutan yang tadi, kita akan merubah sistem persamaan linear sebelumnya, yaitu ini, yaitu X plus 2Y plus 3Z. Tadinya minus 3Z, ya, saya rubah ke plus, mohon maaf. Kemudian sama dengan 2, kemudian 2X plus Y plus 2Z sama dengan 1, 3X plus 2Y plus Z sama dengan 2. Jadi untuk pemecahan sistem persamaan linearnya adalah, kita yang pertama adalah merubahnya menjadi matriks. Bisa dilihat di sini, matriksnya adalah berbentuk seperti ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 2, dan di sini ada 2, 1, 2, 1. Kemudian yang terakhir 3, 2, 1, dan 2. Kenapa di sini ada pembatas? Pembatas ini adalah nanti akan membedakan antara elemen sini dengan elemen yang ada di sini. Karena elemen yang di sini akan bernilai X, Y, dan Z jika kita menggunakan metode Gauss-Jordan. Sedangkan kita saat ini akan menggunakan metode Gauss saja, di mana kita hanya perlu merubah angka 3 angka atau 3 elemen ini menjadi 0 yang akan membentuk menjadi bentuk matriks segitiga atas. Setelah didapat angka 0 pada elemen di bawahnya ini, maka kita akan melakukan substitusi balik atau melakukan substitusi ulang menjadi bentuk yang seperti ini dengan kondisi di sininya sudah menjadi 0. Yang perlu kita lakukan adalah untuk merubah ini menjadi 0, kita memerlukan suatu pemecahan atau rumus yang kita jadikan patokan adalah 1 yang awal di sini. Sebenarnya ini juga 1 juga, tapi lebih amannya kita menggunakan patokan yang atas saja dulu. Kemudian kita ubah 2 elemen di bawahnya ini menjadi 0. Karena patokannya adalah baris yang pertama, maka baris kedua dan baris ketiga harus kita jabarkan ke dalam rumus, yaitu baris 2 B2 dikurangi angka ini 2 dikalikan dengan B1 yang menjadi patokan. Begitu pula dengan baris ketiga dikurangi angka ini atau 3 dan dikalikan dengan baris 2. Kenapa dikurangi 2 dan 3? Karena untuk mendapatkan angka 0 di sini.
Kemudian setelah kita buat penjabaran rumusnya seperti ini, maka kita akan mengaplikasikannya ke dalam angka-angkanya ya, ke dalam bentuk angkanya, yaitu yang pertama adalah 2 dikurangi 2 dikalikan 1, karena ini satu kolom maka kita akan mengalikannya dengan yang di atasnya ya, dan hasilnya adalah 0 seperti yang kita inginkan tadi, yaitu 0. Kemudian yang kedua adalah 1 dikurangi dengan 2 tadi masih tetap sama ya, karena patokannya tetap 2 dikalikan dengan 2 atasnya, kolom atasnya, dengan hasilnya adalah min 3 ya. Jadi ini tadi 1 berubah menjadi min 3. Ini tidak apa-apa ya, karena nanti 1 ini atau min 3 ini kita akan ubah lagi menjadi 1 dengan rumus yang lain ya. Kita lanjutkan lagi. Untuk 2 dikurangi 2 dan dikalikan dengan 3 ya, hasilnya adalah min 4. Kemudian untuk elemen yang kita batasi ini kita juga tetap akan menghitungnya, yaitu 1 dikurangi 2 dikalikan dengan 2 dengan hasilnya min 3. Tadi karena patokannya atas, maka yang kita rubah adalah 2 dan 3, baris 2 dan 3, dan baris 2 sudah kita temukan. Kita bisa lanjut lagi untuk yang baris kedua untuk menemukan 0 yang atau merubah 0 di angka yang 3 ini, yaitu dengan rumusnya tadi ini B3 min 3 kali B1, yaitu 3 nya adalah ini, min 3 nya tadi dikalikan dengan 1 atasnya, kita akan menemukan 0, sama ya, 0 sudah ditemukan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti, 2 kurangi 3 kali 2 sama dengan min 4, 1 min 3 kali 3 sama dengan min 8. Nah, min 8 ini karena tadinya adalah identitas 1 dan menjadi min 8, kita harus wajib merubahnya menjadi 1 lagi dengan rumus yang nanti akan saya jelaskan. Dan ini juga 2 min 3 dikalikan B1, 2 sama dengan min 4. Setelah kita temui hasilnya ini, kita akan membuat matriks yang kedua ya, yang telah dirubah angkanya, yaitu menjadi 1 karena ini patokannya, jadi masih sama 1, 2, 3, 2. Kemudian yang 2 kita rubah mengikuti ini 0, min 3, min 4, min 3. Bawahnya juga sama 0, 4, min 4, kemudian min 8 dan min 4. Setelah kita ketahui matriks ini atau kita buat matriks yang kedua ini, langkah selanjutnya adalah kita menjadikan angka tadi yang pertama baris kedua dulu ya menjadi 1 dengan cara yaitu mengalikannya atau membagikannya dengan angka tersebut. Jika kita kalikan maka menjadi 1 3 min 3 dikalikan 1 per min 3 ya, untuk mendapatkan angka 1. Pengalian ini adalah hanya untuk baris kedua saja, jadi 0 dikalikan ini, min 3 juga kali ini, min 4 juga, dan min 3. Untuk atas dan bawahnya tidak perlu. Untuk yang bawahnya ini nanti kita akan ubah menjadi 1 setelah kita merubahnya yang ini ya, secara bertahap. Jadi ketika dirubah, kita akan mendapatkan hasil angka seperti ini ya. Ini tadi dikali 0 masih tetap 0, ini dikalikan 1 min 3 menjadi 1, dan min 4 dikalikan min 3 menjadi 4 per 3, dan ini sama ya 1. Kemudian bawahnya kita masih samakan saja dulu, tidak perlu kita jadikan 1 dulu, bertahap. Setelah kita temui seperti ini kita biarkan dulu. Karena ini sudah menjadi 1, kita bisa menggunakan cara tadi, yaitu merubahnya ini menjadi 0, atau dengan kata lain, karena patokannya ini berarti yang dirubah menjadi 0 adalah yang atas dan bawahnya, dengan rumus yang sama, yaitu B1 dikurangi 2, kemudian dikalikan dengan patokannya B2.
Yang bawah juga sama, B3 dikurangi, nah dikurangi min 4, ini nanti menjadi plus ya, dan dikalikan B2 nya patokannya, maka akan muncul hasil seperti ini. 1 dikurangi 2 ya, dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 1. Masih sama ya, 1 ya. Kemudian 2 dikurangi 2 dikalikan 1, hasilnya adalah 0 ya. Berarti kini kita sudah dapat angka 0 di sini. Kita lanjutkan, dan 3 dikurangi 2 dikalikan 4/3 sama dengan kita harus merubah dulu ke di atasnya, kita kalikan 3 juga menjadi 9/3 dikurangi 8/3, hasilnya adalah 1/3. Kemudian selanjutnya adalah yang ini, 2 dikurangi 2 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 0 ya. Di sini nanti 0, sini 0. Kemudian yang rumus selanjutnya sama, 0 0 kita tambah, karena tadi rumusnya ini ya, min ya, jadi tambah. Ini kita tambahkan 4 dikalikan dengan 0 patokannya, jadinya hasilnya ada 0. Kita juga sudah menemukan ini menjadi 0. Kemudian yang bawah, yang selanjutnya adalah min 4 tambah 4 kali 1 ya, hasilnya jadi 0 juga ya. Di sininya juga kita temukan 0. Kemudian min 8 tambah 4 kalikan 4/3, sama dengan cara yang sama, kita samakan dulu menjadi 24/3 plus 16/3 ya. Ini min, sorry ya, ini min ya, ini min ditambah 16/3 menjadi min 8/3. Dan selanjutnya adalah min 4 tambah 4 kali 1 sama dengan 0. Di sini kita akan menemukan 0. Setelah kita temukan hasilnya, kita rubah menjadi matriks seperti tadi, yaitu seperti ini: 1 0 1/3 0. Ininya karena patokannya maka masih tetap. Kemudian yang baris ketiga adalah 0 0 8 min 8/3 dan 0 ya. Nah, karena tadi ini ya, min 8 ini kita ingin rubah menjadi 1 ya, karena kita dahulukan ke rumus ini berubah menjadi min 8/3, tidak apa-apa ya. Berapapun angka di sini, selama kita bisa merubahnya menjadi 1 maka tetap aman ya. Maka karena ini sudah 1, kita tinggal mencari 1 ini. Kita rubah 1 ini dengan cara mengalihkan dengan angka tersebut ya, membagikan dengan angka tersebut atau mengalihkan dengan kebalikannya. Jika kita ingin mengalihkan, maka min 8/3 menjadi dikalikan min 3/8, atau jika kita ingin membaginya, kita bagi dengan angka yang sama, atau min 8/3 per min 8/3 ya, untuk menemukan angkanya yaitu 1, karena min bagi min adalah plus ya. Kemudian kita jabarkan ke dalam bentuk akhirnya. Setelah kita hitung ya, 1 0 1/3 0 0 1 4/3 1 0 0 1 0. Nah, karena kita sudah menemukan jenis matriks identitas atau segitiga atas ya, maaf, dan bawahnya sudah 0, maka kita bisa melakukan substitusi terbalik ya. Kita kembalikan ke dalam bentuk persamaan yang seperti tadi ya, yaitu dengan cara merubahnya 1x atau cx ya, kita tulis x saja karena ini 0 berarti tidak ada y. Kemudian 1/3 di sini ini adalah z, maka kita tambahkan z ya, sama dengan 0. Kemudian ini 0 berarti x nya tidak ada, y nya 1, z nya adalah 4/3 sama dengan 1. Kemudian di sini x 0 y 0, z nya sama dengan 0. Kita sudah menemukan
setnya. Hanya kita tinggal memasukkan setnya ke dalam persamaan tadi dan kita akan menemukan Y dan X nya. Contohnya adalah X nya tadi Y nya tadi adalah plus 4/3, kemudian Z nya karena kita sudah tahu 0, maka kita kalikan dengan 0, hasilnya adalah 0, maka Y nya sama dengan 1 ya, Y nya sama dengan 1. Kemudian kita coba masukkan ke persamaan yang atas, yaitu X plus 1/3 kali 0 sama dengan 0, maka karena ini juga Z 0, maka mudah ya, kita kalikan 0, X nya sama dengan 0, maka penyelesaiannya ya, X nya adalah tadi berapa? 0, Y nya adalah 1, dan Z nya adalah 0. Berarti adalah seperti ini hasilnya. Hasil ini masih kita bisa temukan dengan cara kita merubah ini juga ya, tadi seperti cara yang di atas, patokannya adalah 1 di sini, kita rubah ini menjadi 0 dengan cara membuat rumus seperti tadi ini, 2 rumus ini. Meskipun nanti ada yang berubah, kita akan merubahnya menjadi 1 lagi ya, tidak apa-apa. Nanti ketika di sini sudah sama-sama 0 dan di sini 1, maka kita akan bisa langsung menentukan di sini X-nya, sini Y, di sini Z. Berapapun angka yang di sini yang dibatasi ini, ketika ini 0 dan di atasnya juga 0 atau sudah menjadi matriks identitas, maka berapapun angka di sini akan menjadi X, Y, dan Z, dan kita tidak perlu melakukan substitusi terbalik. Ini hanya cara lebih cepatnya saja ya, atau cara Gauss-nya saja. Dan Jordan-nya adalah dengan cara identitas. Perkenalkan, nama saya Hananda Bibi. Saya akan membuat tugas, yaitu untuk mengerjakan matriks sebelumnya dari Septa Anggit berupa sebuah soal, di mana kita akan menggunakan metode yang berbeda untuk menyelesaikan sebuah persamaan linear dalam sistem matriks aljabar yang sering disebut dengan SPL, di mana yang sebelumnya adalah dijelaskan menggunakan metode eliminasi Gauss, dan sekarang saya akan menjelaskan dengan metode operasi baris elementer. Oke, sebelumnya persamaan linearnya merupakan sini untuk soalnya sendiri SPL, lalu soalnya adalah seperti ini: X plus 2Y min 3 Z sama dengan 2x plus 1y kurang ditambahkan lagi 2z sama dengan 1. Ini merupakan sistem persamaan linearnya, maka kita akan masukkan ke dalam bentuk matriks. Oke, kita tuliskan dulu. Oke, dalam bentuk matriksnya akan menjadi seperti ini. Lalu untuk mengerjakannya kita akan masukkan si variabel X, Y, Z yang sebelah sini ke dalam matriks yang utama. Oke, untuk persamaan operasi, untuk metode operasi bilangan elementer sendiri itu kita akan menjadikan matriksnya menjadi matriks identitas. Matriks identitas sendiri itu angka 1 itu berderet horizontal dari kanan atas sampai ke kiri bawah. Ini sudah memasuki aturan pertama. Lalu matriks selain itu, matriks identitas sendiri itu selain angka ini, dia yaitu angka yang di baris lain, yaitu ini 2 min 3 2 2 3 2, kita akan menjadikan mereka angka 0 agar menjadi seperti ini.
Nah, nanti matriks di akhirnya itu akan menjadi seperti ini. Ini untuk matriks identitasnya. Nah, mari kita kerjakan. Pertama, karena ini sudah angka 1, maka kita akan menjadikan angka 2 ini menjadi angka 0. Kita tuliskan rumusnya H21, di mana H bersendiri itu menandakan sebagai baris. Baris kedua akan ditambahkan dengan nilai dari baris pertama, yaitu baris kedua ini akan ditambahkan nilai dari baris pertama yang ini. Oke, agar menjadi 0, baris pertamanya kita kalikan min 2. Jadi nanti yang baris pertama nilainya masih utuh 1, 2, min 3, 2. Lalu baris ketiga juga masih utuh, kita langsung tuliskan saja. Nah, yang berubah adalah baris kedua. Baris kedua jumlah hasilnya merupakan perkalian dari minus 2 pada baris pertama lalu ditambahkan ke baris kedua. Nah, baris pertama itu berarti 1 dikalikan min 2, hasilnya adalah min 2, lalu ditambahkan dengan 2, maka hasilnya adalah 0. Lalu selanjutnya min 2 kali 2 sama dengan min 4. Min 4 kalikan min 4 ditambahkan 1, maka hasilnya min 3. Min 3 dikalikan min 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jangan lupa yang hasil akhirnya pun ikut ditambahkan. Min 2, 4, min 3. Oke. Selanjutnya kita akan mengulangi hal yang sama, namun kita akan menghilangkan angka 3, yaitu baris ketiga. Yang paling depan ini kita akan membuatnya menjadi 0. H3 1. Kita akan menjadikan 0 dengan min 3. Lalu kenapa harus dengan baris 1? Karena kita akan mengalihkan dia si min 3 dengan 1. Nanti hasilnya kan min 3 tambah 3 sama dengan 0. Kalaupun kita menggunakan baris 2 itu tidak akan bisa, karena awalnya harus dikalikan terlebih dahulu. Kalau min 3 kali 0 kan 0. 0 tambah 3 sama dengan 3, maka hasilnya akan sama. Kita akan membuat yang 3 itu menjadi bernilai 0. Seperti biasa, baris yang tidak berubah adalah baris selain baris yang di sini awal. Ini kan baris 3, kita sedang mengerjakan baris ketiga. Oke, pada baris ketiga ini jadi 0, terus ini jadi min 4, lalu 10, dan juga min 4. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan, jika sini ini udah baris pertama, pada kolom pertama sudah 100, maka kita akan menjadikan pada baris kedua ini, yaitu min 3, kita akan menjadikan 1 agar menjadi matriks identitas. Kita akan jadikan 1, yaitu pada baris kedua atau H2 kita lakukan perubahan menggunakan perkalian 1 per min 1/3. Kenapa harus min 1/3? Karena dia hanya langsung mengalihkan min 1/3 kali 3, tidak seperti sebelumnya kita kalikan dengan baris yang lain lalu dijumlahkan pada baris itu. Namun sekarang kita hanya fokus pada satu baris, yaitu baris 2. Kita akan membuat si min 3 ini menjadi angka 1. Nah, kita
mengalihkannya menggunakan min 1/3. Baris pertama seperti biasa kita tulis ulang saja karena tidak ada perubahan, dan juga baris ketiga. Nah, untuk baris kedua, min 1/3 kali 0 sama dengan 0. Ini menjadi 1 karena min kali min sama dengan plus, dan juga dikalikan menjadi 3/3 atau 1. Lalu ini menjadi min 8/3. Lalu yang akhir menjadi 1. Oke. Karena sudah mendapatkan angka 1 di tengah, maka kita akan menjadikan si min 4 ini menjadi 0. Oke, kita tuliskan saja baris ketiga, kita jumlahkan dengan baris kedua yang dikalikan dengan 4. 1 0 2 1. Oke, pada baris yang berubah kita akan tuliskan pada baris 2 yang pertama adalah 0, 0 kali 4 sama dengan 0, 0 tambah 0, 0. Yang kedua adalah 2, 1, 4 kali 1 sama dengan 4, 4 tambah min 4 sama dengan 0. Lalu untuk min 8/3 dikali 4 lalu ditambahkan 10, maka hasilnya min 2/3 sama dengan, dan yang terakhir adalah 0 karena 4 kali 1 4 ditambah min 4 sama dengan 0. Oke, yang terakhir selanjutnya kita akan menjadikan angka 2 ini menjadi 0. Oke, sebelumnya kita akan menjadikan angka yang terakhir, angka 1 terakhir yang di pojok ini kita jadikan angka 1 seperti sebelumnya, yaitu H3. Agar menjadi 1 maka dikalikan dengan min 3/2. Oke, 1 0 terus 2 1 min 3 min 8/3 2 1. Oke, untuk 0 0 karena langsung dikalikan maka bisa menjadi, karena dikalikan 0 semuanya maka menjadi 0. Min 3/2 dikalikan min 2/3 sama dengan 1, karena kan min 2/3 dikalikan min 3/2 sama dengan 6/6 atau sama dengan 1. Oke, karena yang terakhir juga dikalikan 0 maka hasilnya 0. Untuk kita pindah ke selanjutnya, kita akan ubah angka 2 ini menjadi angka 0 juga. H1 2. Oke, pada baris pertama kita akan mengalihkannya dengan baris kedua agar angka 2 yang di atas ini menjadi 0, yaitu baris pertama dijumlahkan dengan baris kedua yang dikalikan dengan min 2. Maka hasilnya kita tuliskan yang sudah pasti dulu, yaitu baris ketiga dan juga baris kedua. Oke, pada baris pertama
kita min 2 kali 1 sama dengan min 2 ditambahkan 2 sama dengan 0. Lalu yang kedua adalah min 2 dikalikan dengan min 8/3 ditambahkan dengan min 3, berarti min 2 dikalikan min 8/3 lalu ditambah 3. Hasilnya merupakan 16/3. Oke, yang terakhir adalah 1 kali min 2 adalah min 2 kali min 2 tambah 2 sama dengan 0. Nah, karena udah berupa angka 0, maka selanjutnya kita akan rubah yang ini dulu karena paling dekat dengan angka 1. 2, 3 dikalikan 8/3. Kita tuliskan nilai yang sudah pasti terlebih dahulu. Nol, nol, satu, nol. Oke, selanjutnya berarti ini masih 0, lalu ini bernilai 1 dan sini bernilai 0. Pada baris kedua dikalikan baris ketiga, 8/3 kali 0 sama dengan 0. 0 ditambahkan 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menghitung yang atas, kita akan hilangkan dan menjadikan dia sebagai angka 0 juga. 1, 3 dikalikan min 16/3, maka 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Sini 1, 0, lalu min 16 kali min 16/3 kali 1 merupakan tetap min 16 kali 3. Min 16 kali 3 ditambahkan min 16 kali per 3. Min 16/3 dikalikan 1 lalu min 16/3 ditambahkan 16/3 sama dengan 0. Lalu yang terakhir adalah min 16/3 dikalikan 0 ditambahkan 0 sama dengan 0. Lalu karena sudah menjadi matriks identitas, kita hanya tinggal menyatakan saja sebuah nilai variabelnya. Maka kita akan buat matriksnya ulang 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Maka kita hanya tinggal nyatakan SPL dari X, Y, Z merupakan X sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0. Maka nilai variabel X, Y, dan juga Z merupakan X sama dengan 0, Y sama dengan 1, lalu Z sama dengan 0. Untuk yang sistem persamaan linear tadi, kita sudah
mengetahui hasilnya, yaitu 010 ya, dengan metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan atau identitas. Kuncinya itu ya, caranya seperti ini tadi. Kemudian kalau kita coba buktikan dengan cara penyelesaian metode lain, salah satunya adalah kita ambil metode Cramer ya. Metode Cramer sendiri hampir sama ya caranya. Kita jabarkan dulu ke dalam bentuk matriks, cuman yang membedakan antara Cramer dan Gauss adalah kita tidak menuliskan elemen yang sebelahnya ini ya. Di sini tidak ada, karena kita akan mencari determinannya ya. Ini nanti dipakainya nanti. Kita jabarkan dulu ke dalam bentuk matriksnya seperti ini. 1 2 3 sama 1 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 3 2 1 ya. Kemudian kita cari determinan dari matriks ini. Caranya adalah dengan menambahkan baris atau kolom, 2 kolom yang baru, mengambil dari 2 kolom awalnya sama, hanya dipindahkan saja 2 ini sini. Kemudian dengan ditambahkannya elemen baru atau kolom baru ini, kita akan mencari determinannya itu dengan cara mengalihkan diagonal. 3 diagonal ini dikalikan, kemudian akan dikurangi dengan diagonal lainnya yang berlawanan ya. Hasilnya adalah 1 plus 12 plus 12 dikurangi yang sini 9 plus 4 plus 4 sama dengan 25 dikurangi 17 sama dengan determinannya diketemukan adalah 8 ya. Setelah determinan awal atau determinan utamanya kita temukan, kita cari dx ya, atau determinan x. Caranya adalah kita memanfaatkan angka ini. Kita tahu bahwa x adalah di sini, y-nya di sini, dan z di sini ya. Beda dengan yang Gauss tadi adalah x-nya di sini, y-nya di sini, z-nya di sini. Sedangkan Cramer kita untuk mencari dx adalah di sini, dy di sini, dan dz-nya di sini. Untuk dx sendiri kita ubah yang ini dengan ini. X-nya ini kita ubah dengan ini. In-nya masih sama. Determinannya adalah menambahkan 2 kolom awal, masih sama. Prosesnya adalah sama, dan dihasilkan adalah 16 kurangi 16 ya, sama dengan 0. Ini belum akhir ya, bukan yang penggunaan penyelesaian yang ini ya. Ini 0, kemudian dy-nya adalah ini yang kita rubah menjadi ini, jadinya 1 2 3 21 2 3 21. Hasilnya adalah 25 dikurangi 17 sama dengan 8. dz-nya 1 2 3 2 1 2 2 1 2 dikalikan determinan atau kolom depannya untuk mencari determinan. Hasilnya adalah 16 kurangi 16 sama dengan 0. Setelah kita ketahui d, dx, dy, dan dz, kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai x dan y serta z-nya, yaitu berupa dx dibagi d, dy dibagi d, dan dz dibagi d. Kita ketahui bahwa dx-nya adalah 0 dan d-nya adalah 8, maka 0 bagi 8 adalah 0. Sedangkan dy-nya 8 dan d-nya 8 bagi 8 adalah 1, dan 0 bagi 8 sama 0. Jadi sangat mudah ya, kita tahu bahwa hasilnya adalah sama, 0 1 0. Ini membuktikan bahwa hasil dari metode Cramer ataupun metode Gauss, ataupun nanti juga kalau dilanjutkan ke Gauss-Jordan dengan metrik identitas, hasilnya tetap sama. Kita juga bisa menggunakan metode lain, yaitu misal inverse. Sekian dari saya dan juga teman saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.